Ya malaikati, Allah berbicara, Allah mengatakan kepada malaikat, ishadu anni qad ghafartu lahum. Kalian menjadi saksi aku yang telah menerima puasa mereka dan aku ampuni semua dosa-dosa mereka. Amin. Sungguh berbahagia orang yang nak puasa, yang mengikuti peraturan-peraturan puasa. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keindahan keistimewaan bulan Ramadan ini luar biasa. Tidak ada sama bulan puasa ini dengan bulan yang lain di bidang kelebihan dan fadilahnya. Alhamdulillahilladzi akramana bi karamati Ramadan. Waghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wal muslimin wal muslimat bijahi Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasum. Shadaqallah. Imam besar masjid dan semua pengurusnya dan jamaah kaum muslim yang menjadi tamu Allah yang sebenar-benarnya, yang telah mengindahkan undangan Allah untuk hadir ke rumah Allah, menerima segala bingkisan dan rahmat ampunan dari Allah di masjid yang mulia ini, yang selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang Bandung sebagai generasi ke depan mendapat mencontohkan kepada kitanya bagaimana suasana persatuan kita sebagai seorang ayah dan nenek dan abang di dalam masjid, dan setiap hari Jumat mereka dapat melihat beginilah persatuan dan kesatuan tanggung jawab seorang ayah, seorang nenek dan seorang abang untuk memuliakan hari Jumat dan datang ke masjid yang telah kita bangun yang seindah ini, yang semegah ini, mudah-mudahan tersimpan di dalam hati kita. Aku hamba Allah, ini rumah Allah. Sesungguhnya aku harus betah di rumah Allah untuk menemui Allah, yakni menemui rahmat dan ampunan Allah dalam segala aktivitas, baik untuk membangun, menjaga kemakmuran masjid dan menjaga kenyamanan di masjid dan beribadah di masjid. Mudah-mudahan malaikat selalu mencatat kebaikan kita akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan yang kita lakukan selagi hidup mendapat bonus dan mengalir pahala jariah kepada ibu bapak kita. Mudah-mudahan mereka ditempati oleh Allah di taman surga Jannatul Na'im. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Dengan merasa senang, bukan tanpa terasa. Kalau tanpa terasa Ramadan telah 14 hari, ini berarti kita nyonya kurung-kurumun tanpa terasa. Berarti dengan rasa senang hati kita telah menjalankan ibadah puasa, kita telah selamat. Malamnya uro yang ke-14. Berarti kalau 14 hari, kalau puasa kita 29, cuma tinggal 15 hari lagi. Yang penting dalam doa kita yang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah,
Taqabbal siyamana, terimalah puasa kami yang telah kami jalankan. Tentu banyak kekurangan ya Allah daripada kesempurnaan. Yang kakak mau buat terima ya Allah. Setiap sore kita berbuka puasa, Allahumma lakasumtu. Ya Allah, puasaku aku puasa untukmu karena mengikuti perintahmu. Wabika amantu, karena aku beriman kepadamu ya Allah. Wala rizqika abtatu, rizki yang telah engkau berikan kepadaku, begitulah aku buka puasa. Baik mewah dan tidak ada, itu terserah menurut rezeki saya yang telah engkau anugerahkan pada hari ini. Yang sabi-sabi tidak sebut dah baca adanya. Malaikat mencatat, bercatat ini permohonan hamba Allah. Imlake berterima puasa. Ya Allah, perkenankan puasa hambamu. Ya malaikati, Allah berbicara, Allah mengatakan kepada malaikat, ishadu anni qad qabaltu qad ghafartu lahum. Kalian menjadi saksi aku yang telah menerima puasa mereka dan aku ampuni semua dosa-dosa mereka. Amin. Sungguh berbahagia orang yang nak puasa, yang mengikuti peraturan-peraturan puasa. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keindahan keistimewaan bulan Ramadan ini luar biasa. Tidak ada sama bulan puasa ini dengan bulan yang lain di bidang kelebihan dan fadilahnya. Di antara lain apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan ini bulan yang diturunkan Al-Quran. Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ada dua pendapat, ada pada malam 17, ada malam 27. Itu enggak apa-apa. Yang penting Quran ini diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Itu satu keistimewaan. Kepu Qurannya. Hudal linnas, untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi jalan yang lurus, yang terang, tidak akan sesat kepada umat manusia. Ini tujuan pertama Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini menjadi petunjuk jalan yang lurus kepada seluruh umat manusia. Tetapi tidak semua manusia menjadi petunjuk, ingin menerima hidayah dari Allah melalui Al-Qur'an. Kalau orang kafir sesungguhnya enggak jadi petunjuk ini Quran. Maka berani-berani saja orang kafir membakar Al-Quran, menginjak Al-Quran, mengotori Al-Quran dengan kotoran-kotoran najis. Kenapa? Hati mereka masih najis. Tidak takut, ini Al-Quran kalam Allah. Udah linnas. Mereka itu merupakan memang manusia, kita juga manusia. Tetapi yang menjadi petunjuk bagi hamba-hambanya yang menjadi orang takwa. Hudallil muttaqin. Quran ini menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi kalau kita golongkan, kita kumpulkan antara orang puasa Ramadan dengan Al-Quran ini satu. Hudallil muttaqin, Qurannya menjadi petunjuk bagi orang takwa. La'allakum tattaqun ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang benar-benar takwa. Jadi Quran ini diterima oleh orang yang takwa kepada Allah. Siapa orang takwa itu? Ya orang yang puasa Ramadan, orang menunaikan salat, orang membayar zakat, orang yang menghormati syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang muttaqin. Ya, jadi mudah-mudahan tanamkan dalam jiwa kita dan hati kita, anak-anak generasi bangsa kita menjadi orang takwa dan Quran ini menjadi petunjuk. Kalau memang Quran ini tidak lagi menjadi petunjuk, mana lagi petunjuk untuk kita? Allahu Akbar. Yang menang hudal linnas, kepu Qurannya menjadi petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk menyatakan mana petunjuk dan mana yang tidak boleh jadi petunjuk. Dah yang nyo, dah yang kon, dah yang perintah, dah larangan,
disinilah keluar tutur kata Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya senang baca Al-Quran. Boleh, bagus. Apalagi di bulan Ramadan, senang, bagus. Hafal Quran memang diharuskan. Banyak sekali pahala orang yang hafizul Quran. Mana hafizul kan di sini yang pertama membaca Quran, menghafal, yang kedua memelihara isi Quran dan hukum dalam Al-Quran. Kalau orang baca Quran banyak, tetapi untuk memelihara mana larangan, mana perintah, mana yang haram dalam Quran, ini yang kurang orang menepatinya. Orang berani-berani bersumpah dengan Al-Quran. Berani. Padahal kita ini telah mengambil nama Allah, demi Allah. Yang Quran dulu. Aku akan menjalankan sesuatu, aku berbuat sesuatu sesuai dengan peraturan. Ini kita telah menjualkan diri, kata pegadedro tuh. Pertama melalui kalam Allah Subhanahu wa taala, dan dengan Allah langsung, demi engkau ya Allah, berkat kalam sucimu, aku bersumpah di hadapanmu, aku melaksanakan segala tugas-tugasku dengan sebenar-benarnya. Ternyata dikala di lapangan kadang-kadang ini menyeleweng. Ini resiko sangat tinggi. Akan ketanyang dari Allah Subhanahu wa taala, kamu telah menyaksikan, telah bersumpah dengan aku dan dengan kalam suciku, tetapi kamu melakukan penyelewengan. Ditanya yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Apakah jadi petunjuk bagi mereka? Dia orang beriman. Memang yang tujuan Allah menjadi petunjuk untuk mereka. Tetapi petunjuk itu telah digeser. Telah dibuang oleh orang muslim muttaqin sendiri. Dia cuma berjanji tapi dia yang mengingkari. Nah, ini bahaya. Jadi oleh karenanya, pertama keistimewaan bulan Ramadannya turunnya Al-Quran melalui Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad. Muhammad menyampaikan kepada kita. Inilah tanda-tanda orang muttaqin, orang yang ikhlas hati menerima Al-Quran, yang nyoba Quran benyoba itu nyamban besegi. Yang kan ba Quran bekon. Oh itu handepo makna. Ombang kepada hari Quran. La taqrabu zina, jangan kamu main zina. Yang dia dengar bahwa anjir zina. La taqulu riba. Jangan kamu makan riba dha'fa, itu yang berlebih-lebihan, lebih daripada kamu utangin seseorang, rentenirnya itu jadi riba. Tetapi orang memang tahu Al-Quran, baca Al-Quran, tetapi menginjak Al-Quran secara hakiki. Secara lain enggak. Tetapi hakikatnya mereka atau kita telah menginjak Al-Quran. Astagfirullahaladzim. La ta'kulu amwalal yatim dzulma. Jangan kamu makan harta anak yatim secara zalim. Bagaimana? Seorang wali ditinggalkan anak yatim oleh keluarga, oleh abang dan adiknya. Itu wajib seorang wali menjaga, memapah dan memelihara anak yatim dan harta anak yatim. Tetapi adanya penyelewengan. Kadang-kadang seorang wali yang lebih membeluk Quran sih. Tidak wali anak yatimnya hartanya dikelola legoknya, apakah toko, apakah sawit, apakah ladang dan lain sebagainya. Hasil daripadanya kurang dibagikan dan dididik anak yatim tersebut. Ada juga seorang wali yang menukar atau menggantikan surat milik daripada yang sebenarnya. Orang yang tepu, memang orang tepu. Orang yang carang, memang orang carang. Jadi nyok kebut-but mengkhianati diri, mendalimi diri sendiri. Kacau hatan yatim terpajuh dengan secara tidak benar. Kamu yang menang, kamu makji atau memang wali ji hanjir pajuh, memang menang dari cok tertegun hanjir pajuh. Konya pajuh jid. Karena dia sebagai hasil daripada usaha memelihara mereka, hasilnya boleh makan. Tapi tidak boleh menghilangkan dasarnya, tuka, surat, dan lain sebagainya. Ini yang banyak terjadi. Jadi tanda-tandanya kita hana legi kepedunya Quran dalam hati, hana disinari hati oleh Al-Quran. Nawiru qulubakum biduril Quran, kata Nabi.
Sinarilah, terangilah hatimu dengan cahaya Al-Quran. Dapat terang. Insya Allah menyebutnya terang hati dengan Quran. Mata juga terang melihat yang nyata yang ken. Kita pasti sayang kepada ibu bapa dikala kita melihat wajahnya. Kita sayang kepada guru dan para ulama. Kita sayang kepada anak yatim. Kita kasih kepada orang fakir miskin. Kenapa? Adalah daripada Al-Quran ini merahmati hati kita. Hancur hati. Tapi di Al-Qurannya memang sebagai simbolis manteng. Kita hana terindahkan, hana terpasau dalam hati kita. Walaupun kita berhaji berulang kali, umrah berulang kali, dan puasa Senin Khamis, salat tahajud nggak pernah absen, salat duha nggak pernah ketinggalan. Tetapi hatinya masih gelap daripada Al-Quran. Kenapa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari kita mengamalkan Al-Quran bukan cara cuma membaca. Baca harus yang benar. Baca Quran betul, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Baca yang benar. Maaf. Yang lagi semangat raweh. Namanya? Ya, teman raweh. Itu yang galak ledodong kelagak. Bukan? Kecepat. Kecepat galak. Kata-kata Jakarta ini macam-macam kecepatan baca Quran, baca apa dia? Apabila seseorang kamu tahu atau mengetahui bahwa seorang imam yang membaca Fatihah tidak sempurna, membaca ayat atau surat tidak sempurna, maka haram ikut itu. Kenapa? Karena merusakkan atau mencederakan rukun salat. Kamu boleh mencekat benar dalam. Benar? Bagaimana? Jadi ini imam-imam di dalam salat, baik salat Jumat maupun salat raweh, hati-hati. Tanggung jawab seorang imam salat dan seorang khatib ini yang kita pimpin. Jadi kita ada hubungan dengan Allah. Ya Allah, ini hamba-hambamu yang telah mengikuti aku, yang telah mendengar ucapanku, ya Allah. Jadikan mereka hambamu, ya Allah, bersama aku bersama mereka. Yang sirah hatib benar cita-cita lagi. Jangan cuma. Mau janjikan jangan cuma. Begitu pula kita seorang imam. Nyo perahunya kan yudayong balong, ya Allah. Long sebagai nakhoda, ya Allah. Nyo penumpang dalam perahunya cukup ramai. Tolong selamatkan, ya Allah. Jangan sampai tenggelam jatuh satu demi satu ke dalam laut. Saya imam. Mudah-mudahan ada pahalanya, nyanban, tujuan. Begitu pula seorang pemimpin. Imamnya ke pemimpin. Tidak ada yang pemimpin. Jangan asal-asal. Jangan mencari kesempatan dalam kesempitan. Saya sudah jadi pemimpin kapal lagi. Siap berbuat apa kehendak saya. Kalau ada orang negur saya, jangan macam-macam. Saya pemimpin. Pamannya, lagi tegurnya oleh permohonan. Long adalah raja dermanya. Jangan main atur kamu. Yang sombong itu namanya. Jadi ya Allah ya Rabbi, yang kadang kalau menjadi pemimpin, menjadi imam, menjadi khatib, berilah makna dan berilah pahala untukku. Dan benar bekas roh akhirat, benar cahaya di hadapan drone Allah. Ini suatu kesempatan buat saya, mungkin tidak ada kesempatan yang lain. Demi untuk berbuat amal kebaikan melalui memimpin masyarakat. Memimpin jamaah, memimpin pendengar di dalam khutbah. Insya Allah akan bahagia. Karena semua kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kamu jadi pemimpin, kulukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ra'iyah. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah daripada kepemimpinanmu. Jangan macam-macam. Jangan kamu senyum di dunia, tapi menangis dalam kubur. Menangis dalam kubur, menangis hari akhirat. Karena kesalahan, kecolongan pekerjaanmu di dunia. Sungguh bodoh orang-orang yang telah mendapat kesempatan baik, tetapi tidak berberaginya. Dan sungguh berbahagia orang-orang yang hanat maju di dunia. Hanat tekem, tetapi tak tanggung jawab atas semua tugas apapun yang disandangnya. Akan minta pertanggungan jawab Allah Subhanahu wa taala. Saudara, hati-hati ya. Semua kita yang bantu menang kita yang Allah Subhanahu wa taala
maka kesalahan-kesalahan masa yang lalu, kesalahan masa muda, tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kita kepada Allah, kata Allah tubu ilallah, bertaubatlah kamu kembali kepada jalan yang benar mencari Allah, ridha Allah, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya sebelum terlambat. Usia sudah tua ini sudah terlambat, enggak ada istilah terlambat karena dia Tuhan jadi taubat. Baru kira terlambat ka getuk pintu taubat. Pertama getuk pintu taubat mekrok rukuang sakratul maut, yang kedua getuk pintu taubat kai tibit mata horor barat. Kelira timunya ka getuk pintu taubatnya ada pada balik. Maka kesadaran ini yang penting para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia sadar anu utanyo di bawah pimpinan utanyo, istri utanyo, rakyat utanyo, makmum utanyo, bawalah semua mereka itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat melanjutkan puasa hari-hari yang sisa. Mudah-mudahan ibadah kita didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan dengan dimulai Ramadan, walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum, dan agungkan nama Tuhanmu, walitukmilul iddata, agungkan nama Tuhanmu dan laksanakan segala tugas dan hari-hari yang sisanya, dan kita akan singgah merumpuk di pada akhir Ramadan Idul Fitri minal aidin wal faizin, saling maaf dengan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم قل هو الله أحد الله الصمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله